Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ala tarki masyatik. A'inna ala ta'atik. Warzuqna ya Rabbana ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebelum pembacaan kitab Hikam, biasa kami hadirkan muqaddimah fiqhiyah. Akan tapi untuk kali ini, karena tadi sudah diberi muqaddimah oleh ustadz-ustadz yang ada di Al-Bahjah, maka kita langsung kepada Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah masuk hikam yang ke 210. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidati fid darain amin. Al-haqa'iqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebut haqa'iq, jamak dari haqiqah. Apa hakikat yang selama ini kita dengar? Kita sering mendengar tentang hakikat-hakikat. Hakikat adalah satu ilmu yang sifatnya maknawi, rohani, batini. Satu ilmu, satu hikmah yang Allah titipkan di hati seorang hamba terkasihnya, hamba pilihannya. Sehingga dengan ma'rifah, ilmu yang sangat khusus yang ada di dalam hati hamba tersebut, ia akan mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan mengenal dirinya dengan sesungguhnya. Bukan dengan akalnya, buah daripada dialog akal, akan tapi dirasakan di hati. Al-haqa'iq, hakikat itu, maka ada sebagian orang tiba-tiba diberi hatinya keyakinan yang tidak bisa diganggu. Kemudian diberi pemahaman yang luar biasa. Diberi oleh Allah ketenangan di dalam batinnya di saat melakukan ibadah. Begitu mudahnya berderma, plong begitu. Maka sesungguhnya yang demikian itu telah ada haqa'iq, hakikat di dalam hatinya. Al-haqa'iqu taridu, kadang hakikat yang Allah berikan itu kepada seorang hamba, itu taridu fi halit tajalli mujmalatan. Jadi hakikat itu ada, kadang datang kepada seorang hamba fi halit tajalli, di saat yakni hakikat itu ada. Akan tapi akan ada pada seorang hamba, yaitu di saat ada tajalli Allah. Tajalli Allah itu begini, makna tajalli, kita harus menjelentrehkan dulu istilah-istilah dalam tasawuf ya. Hakikat sudah kita bahas. Ada istilah tajalli, Allah ya tajalla, Allah menampakkan diri pada seorang hamba. Bukan Allah tampak, akan tapi jika kita melihat hamba tersebut, maka telah tampak sifat Allah kepada hamba tersebut. Misalnya, jika kita melihat seorang yang penuh kasih, maka rahmat Allah telah tampak pada orang tersebut. Jika kita melihat orang kuat, sesungguhnya kekuatan Allah tampak pada orang tersebut.
Jadi Allah yatajalla, Allah menampakkan diri pada hamba tersebut. Maka hakikat ilmu yang sifatnya maknawiyat, rohaniyat, hikmah itu datang di saat Allah bertajalli kepada hamba tersebut. Artinya, ya Allah berkasih sayang kepada hamba tersebut sehingga tampak dari hamba tersebut tapi sifat-sifat kemuliaan yang Allah berikan sehingga tampak kekhusyuannya, tampak keimanannya, tampak ketakwaannya, tampak kelembutannya, tampak penuh kasih sayangnya, tampak kedermawanannya. Itu tajalli. Allah ya tajalla. Ini maknanya secara umum semacam itu. Akan tapi ini ada Imam Ibn Atta As-Sakandari ingin membawa kepada kisah yang telah kami sebutkan, akan tapi lebih mengarah kepada yang hendaknya disadari oleh seorang hamba di saat menemukan yang demikian itu. Artinya kadang setiap dari kita itu diberi oleh Allah tadi, hakikat. Setiap hamba kadang diberi oleh Allah hakikat. Cuman kadang seorang hamba itu tidak peduli dengan apa yang Allah kirim kepadanya. Sehingga yang semula kaljibal, karena dibiarkan menjadi kaljamal, seperti gunung semula itu, hakikat itu, artinya satu karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba tersebut seperti gunung, maksudnya besar sekali. Jadi pertama kali dia mendapatkan ma'rifah, hikmah, atau hakikat tadi, laksana gunung. Kemudian karena dibiarkan tidak pedulikan, akhirnya menjadi seperti onta. Kemudian menjadi kecil, akhirnya menjadi hilang. Nah, Ibn Atta Al-Sakandari ingin membawa kita kepada masalah ini. Artinya, kita hendaknya senantiasa menyiapkan kesadaran kita bahwa Allah yang Maha Kasih, hei hamba, Allah kadang memberikan kepada seorang hamba itu hakikat. Tapi sifatnya mujmalah, global. Sudahlah, mujmalah itu terima saja. Jangan sampai disia-siakan, terima. Syukuri. Rasa senang, rasa kerinduan kepada kebaikan, tiba-tiba rindu Nabi, mujmal. Ini yang kita perlu pelihara. Mujmalatan. Kemudian dilanjutkan dalam hikmah ini, Ibn Athaillah berkata, bahwasanya tadi teksnya, wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Setelah seseorang menyadari bahwasanya itu adalah karunia Allah, hikmah atau ma'rifah, yang itu adalah hakikat yang Allah berikan kepada seorang hamba, setelah dia menyadari, kemudian dia syukuri dan dia pegangi, maka setelah itu yakunul bayan, maka Allah akan buka lagi. Allah akan beri pemahaman yang lebih luas lagi. Imam Ibn Atta Al-Sakandari mengiktibas, menukil dari ayat Al-Quran, wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Baginda Nabi waktu itu di saat mendapatkan wahyu itu kadang buru-buru ingin mengulang-ulang dengan lesannya karena takut hilang. Di saat ditalkin oleh malaikat Jibril. Akan tapi di saat mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, akan tapi Allah menjamin, menenangkan batin Nabi, sudahlah, enggak usah khawatir, enggak akan hilang. Artinya apa? Sudah kau dengar, kau ambil Al-Quran sesuai dengan yang kau bisa, dan Allah menjaga Nabi Muhammad, dan setelah itu akan ada bayan dari Allah. Ini iktibas Al-Quran. Baik, kita kembali kepada makna yang dihadirkan oleh Ibn Atta As-Sakandari. Jadi begini, Imam Ibn Atta As-Sakandari bahwasanya, Imam Ibn Atta As-Sakandari bahwasanya seorang hamba itu kadang diberi oleh Allah tadi kerinduan kepada kebaikan. Tiba-tiba penyesalan terhadap dosa. Apalagi, itu termasuk hakikat. Jangan Anda bicara hakikat seperti yang sering dihayalkan sebagian orang yang tidak pernah, yang hanya bicara di dalam dunia perbincangan ini, syariat, torekot, hakikat, dan sebagainya. Padahal para ulama ahli tasawuf menjelaskan tentang ini. Torekot, ini syariat, torekot, hakikat adalah untuk mengukur dirinya, bukan untuk bahan cerita. Jadi,
Seorang hamba kadang Allah beri hakikat di dalam hatinya. Tiba-tiba diberi oleh Allah kesadaran akan dosa. Baik. Atau tiba-tiba Allah beri ketenangan dalam satu kebaikan atau ibadah. Atau tiba-tiba dititipkan di hatinya kerinduan untuk berderma. Maka di saat seorang hamba menemukan dalam dirinya hakikat yang semacam ini, hendaknya ia sadar. Kalau dia sudah menyadari bahwasanya itu karunia agung dari Allah, maka setelah itu akan ada bayan. Ini mujmalah global. Datangnya pada global, nggak ngerti. Tiba-tiba kok rindu berbuat baik. Sudahlah, selagi ada kerinduan berbuat baik, ya Allah, aku ingin berbuat baik. Berarti hati hidup. Syukur ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Telah kau jadikan aku rindu berbuat baik. Aku ingin menolong orang itu. Biarkan. Dan jaga, berterima kasihlah kepada Allah. Dan semakin kita pandai mensyukuri ini nikmat, lihat. Ada bayan. Setelah kita sadar akan ada bayan. Maka setelah itu, oh penjelasannya ini. Tiba-tiba dimudahkan oleh Allah bermacam-macam. Kita bisa berbuat baik yang banyak. Karena benihnya tadi sudah kita bakingi. Yang mujmal tadi. Begitu juga di dalam urusan kita belajar. Belajar para santri dan sebagainya. Dan para solehin mengatakan, disebutkan para aulia itu. Suatu ketika dia mendengar dari guru. Dia faham tentang satu makna dan permasalahan. Tapi sifatnya global. Nah, hendaknya di saat dia diberi oleh Allah pemahaman dari guru, maka hendaknya segera disadari. Kemudian ditulis. Kata mereka apa? Ternyata di saat aku mencoba menulis apa yang aku fahami dari guruku, di saat aku menulis, di sini ternyata berkembang lagi. Ada bayan. Setelah ada wahyu, ada kesadaran, ada. Sehingga di saat dia mencoba menulis kembali ilmu yang ia fahami, ternyata lebih banyak lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi yang terpenting di sini kuncinya menyadari kalau itu adalah haqaiq yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sifatnya mujmalah global. Hendaknya kita sadari, kita syukuri, terus kita jaga, maka setelah itu Allah akan mengembangkan itu semuanya. Allah akan menambah. Ini sisi apa namanya, tahapan-tahapan seorang hamba sampai kepada makom tinggi, makom arifin billah. Tapi di saat seorang hamba dikirim oleh Allah hakikat, kemudian kok dibiarkan begitu saja. Dia rindu berbuat baik, ternyata tidak dituruti itu semuanya. Atau dia ada rasa penyesalan terhadap dosa, kok tidak terus meningkatkan tobatnya. Maka itu akan hilang. Maka dia tidak akan sampai kepada hakikat tersebut. Hakikat itu akan hilang, tidak akan menemukan hakikat subur. Tidak akan menjadi berkembang hakikat tersebut. Nah, ini, mari kita semuanya faham makna ini. Kalau Imam Haddad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Adab Sulikul Murid, ada namanya dalam seorang hamba adalah ba'ith. Ba'ith adalah penggugah di dalam hati. Yang yuqlik wa yuz'ij. Yang menjadikan seorang hamba dengan ba'ith ini, tiba-tiba rindu berbuat baik. Rindu untuk bertobat. Dan itu adalah ba'ith. Yang Allah kirim, kalau tidak diperhatikan akan hilang begitu saja. Dari sisi ini untuk melihat kita tahapan-tahapan untuk kita meniti kebaikan. Anda pernah mendapatkan ini semua. Kami yakin. Anda pernah suatu ketika rindu berbuat baik. Anda pernah suatu ketika rindu untuk melakukan kemuliaan. Lalu, apa yang Anda lakukan dengan kiriman kerinduan kebaikan dari Allah ini? Anda cuekin begitu saja, akan hilang. Akan sampai makom kepada makom arifin billah kepada yang sesungguhnya. Sehingga para kekasih Allah tuh lihat, di saat dia mulai berbuat baik sedikit bersyukur. Kemudian berbuat lagi syukur, ditambah dimudahkan Allah. Sehingga sampai kebaikan bagi mereka menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini adalah cara pemahaman. Ada para ahli tasawuf memahami lagi hikmah Ibn Attal As-Sakandari dari sisi begini. Jika tiba-tiba ada haqaiq. Haqaiq itu maknanya luas tadi. Tiba-tiba ada hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Anda. Pemahaman-pemahaman. Biarpun Anda semula tidak baca Al-Quran, tiba-tiba ada pemahaman. Kalau Syekh Mutawalli Sya'ari menyebut namanya khawatir. Jika ada di dalam diri Anda lintasan-lintasan kebaikan, apakah itu ilmu, hikmah, macam-macam kebaikan yang difahamkan oleh Allah kepada Anda yang sifatnya global. Nah, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah pemberian. Itu bisa saja itu adalah hakikat.
haqaiq yang datang, halit tajalli mujmalatan tadi. Jadi begini, ada dua cara orang untuk sampai kepada pengetahuan itu. Yang pertama dengan belajar. Talaki kepada seorang guru. Terus belajar, akan sampai oleh dijahatu finalana tianong subulana. Dia belajar. Dia mempelajari ilmu dan sebagainya. Ini umum. Umum orang belajar ini. Tapi kalau niatnya salah, nggak sampai kepada hakikat ilmu. Orang belajar nggak sampai kepada hakikat. Yang pertama. Yang kedua adalah orang tiba-tiba diberi oleh Allah pemahaman. Tapi pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba itu juga telah didahului dengan usaha kedekatan kepada Allah. Baik siapapun orang yang tiba-tiba Allah beri kelebihan di dalam dirinya, pengetahuan dan sebagainya, pemahaman, maka ketahuilah itu mujmalah. Kalau disebutkan Al-Quran kan, inna alaina bayanah, Allah yang berikan penjelasan. Artinya begini, siapapun Anda yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, jika Anda membaca buku-buku tasawuf, penjelasan tentang tasawuf, maka ketahuilah, itu bisa jadi tulisan-tulisan tasawuf yang berkenaan tentang makna rohaniyat, makna batiniat, makna-makna yang sifatnya makrifat, apa istilahnya, pengalaman-pengalaman rohaniyat batin, maka ketahuilah yang demikian itu mungkin sekali. Tapi ingat catatannya. Yang ini yang harus jadi catatan. Jika ada orang berbicara tentang tasawuf, makom-makom, hakikat tentang tasawuf kayak apapun, harus bayannya dari Allah. Ini jangan sampai kita membuka celah-celah tasawuf palsu. Jika ada orang membicarakan tentang tasawuf adalah bicara tentang hakikat. Kalau ada orang bicara tentang hakikat, katanya itu ilmu hakikat, maka wajib bayannya dari Allah. Inna alaina bayanah. Bayan, maksudnya begini. Jika ada orang berbicara tentang hal-hal yang demikian itu, maka harus cocokkan dengan syariat. Harus cocokkan dengan syariat. Kalau tidak cocok dengan syariat, pasti itu bukan hakikat. Karena bayannya dari Allah harus. Artinya apa? Semua, mungkin orang tidak belajar. Tapi Allah beri ilmu laduni dan sebagainya. Maka sehebat apapun ilmu laduni yang Allah berikan pada seorang hamba, catatannya adalah tidak boleh bertentangan dengan bayan Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Ini pembahasan, penjelasan dari sisi ini, di hari ini sangat penting untuk kita fahamkan kepada orang-orang yang saat ini ada orang mengaku berkecimpung dalam dunia tasawuf. Tapi melanggar syariat dan memang nggak ada, pasti bohong dia. Ahli tasawuf, seorang sufi, harus lebih berpegang dengan syariat. Imam Junaid al-Baghdadi berkata bahwasanya ajaran kita tariqatuna adalah muqayyadatun bil kitab sunnati. Kita punya cara beribadah, cara memahami tentang hakikat tadi yang disebutkan, maka semuanya ada ikatannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada bohong. Nah ini yang harus kita fahamkan juga. Banyak orang main-main istilah hakikat, khayal. Tidak kembali kepada nas, kepada firman Allah, tidak kembali kepada hadis Nabi, tidak ada penjelasan pakai khayal. Dan memang banyak diisyaratkan. Imam Ghazali sendiri kan, Imam Ghazali kan sufi. Imam Ghazali adalah sufi. Ternyata Imam Ghazali paling marah dengan para sufi-sufi palsu. Termasuk Al-Kashfu Tabyin Imam Ghazali, dia menyebutkan banyak orang-orang tersesat. Di antara mereka adalah kaum mutasawwifah. Orang-orang mengaku tasawuf, tapi tidak pernah pakai syariat. Lihat, hari ini banyak orang ngaku tasawuf ngaco. Terus ketemu macam-macam, wal khayal. Pokoknya sederhana. Selagi tidak ada penjelasan dari syariat yang jelas, syariat ini rambu-rambu untuk tadi itu, untuk mencocokkan. Bagi gini, nah, suatu ketika ada kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana maqam beliau? Nah, diceritakan oleh putra beliau. Putra beliau bercerita bahasanya, suatu ketika ayahandaku dalam sebuah perjalanannya, dalam keadaan lapar dan sebagainya, tiba-tiba ada mendung, kemudian ada cahaya begitu, kemudian cahaya itu tiba-tiba berkata, wahai Abdul Qadir Jilani, nah, aku adalah Tuhanmu Allah. Dan mulai saat ini,
telah aku halalkan untukmu yang selama ini haram untuk yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat, yang selama ini sudah merasa bahwasanya beliau masih terus harus beribadah. Dan sudah beribadah dengan luar biasa. Dan makom hebat. Artinya layak untuk diajak, layaklah mendapatkan kemuliaan. Tiba-tiba di saat diajak bicara semacam itu, waktu sampai kepada perkataan cahaya tersebut bahwasanya telah aku halalkan untukmu yang pernah aku haramkan. Maka setelah itu ada Syekh Abdul Qadir Jailani sadar bahwasanya ini bukan Allah, bahwa ini adalah iblis, terkutuklah kau. Dan dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam riwayat semacam itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa kok bisa begitu? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani pakai rambu-rambu syariat. Maka ahli tasawuf yang nggak pakai ilmu syariat adalah menjerumuskan, menyesatkan. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan la yumkinu sufi ayyaku, termasuk Syekh Amin Kurti mengatakan la yumkin ayyakuna sufi sufiyan illa wa huwa alimun bi furu'i syariati. La yakunul mursyidu mursyidan illa wa huwa alimun bi furu'i syariati. Kalau memang dia tasawuf yang punya makom, dia harus ngerti ilmu syariat. Kalau enggak ngaco nanti. Sejarah belajar ilmu syariatnya harus ada dong. Kalau dia tidak mengerti ilmu syariat, la'allamahu. Kalau dia tidak mengerti ilmu syariat, pasti Allah ajarkan. Bagaimana cara mengajarinya? Allah beri keinsafan dia. Kalau setelah dia ngaku. Kalau ada sesuatu yang datang kepadanya, langsung dia mencocokkan pada syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka itu bukan daripada ilham yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awas dunia tasawuf sekarang bikin main-main oleh sebagian orang. Bahkan mungkin dia seorang yang katanya belajar akademi dan sebagainya. Sederhana. Kalau sudah ini khayal ilmunya, ilmu yang tidak pakai sandaran-sandaran. Seperti kata oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Tidak bisa kembalikan kepada Al-Quran dengan jelas. Ini akan hadis Nabi SAW. Maka adalah tasawuf khayal. Dan dia adalah perusak-perusak tasawuf. Imam Ghazali marah dengan tasawuf palsu. Yang merusak ahli tasawuf. Nah ini. Jangan dirusak tasawuf. Tasawuf adalah rumah Mekah para kekasih-kekasih Allah. Jangan dimasuki orang pendusta-pendusta yang belajar gak benar, tapi merusak ngaku-ngaku tasawuf, guru torekoh dan sebagainya. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata, di Syam ada beberapa orang yang mengaku dirinya adalah seorang syekh. Jadi murid saja gak pantas, apalagi jadi seorang syekh. Ingat, kalau Anda belajar ilmu tasawuf, guru tasawuf harus seorang yang alim furu'i syariati, yang ngerti tentang furu' syariat. Gak ada yang syariat haram tiba-tiba bagi dia halal, gak mungkin. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat dari dia. Tapi tahu mana halal, mana haram. Kalau ada orang sufi ternyata melanggar syariat, tidak akan jadi sufi. Kalau seorang wali melakukan keharaman, pasti bukan wali. Anda nggak akan dosa melakukan ini. Karena apa? Justru yang kita bela adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bercerita tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Untuk membenarkan perilakunya, Anda harus paham. Hubungan Nabi Khidir dengan Nabi Musa apa? Berbeda dengan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Khidir belum tentu umatnya Nabi Musa. Artinya syariat Nabi Musa bisa saja beda dengan syariat Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir setelah pasti diberitahu oleh Allah. Tapi siapa yang menjamin orang yang bersama kita diberitahu oleh Allah dengan ilham? Nabi Khidir belum tentu umat Nabi Musa. Tidak ada keterangan yang pasti bahwa Nabi Khidir adalah umat Nabi Musa. Hanya hidup bersama Nabi Musa. Sebab setiap Nabi diutus untuk kaumnya. Artinya apa? Kalau kita Nabi Muhammad, semua yang terjadi pada kita harus cocokkan dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, pasti bohong. Sederhana. Katanya ahli tasawuf kok tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad? Enggak. Syariat Nabi Muhammad bisa difahami dari ilmu akidah, jelas. Maka bermain dalam dunia tasawuf kuncinya dua. Ilmu akidah harus benar. Kemudian ilmu fikih harus benar. Kalau tidak punya ini bahaya semuanya. Nah, ya kan? Ini maka dari itu hati-hati. Sekarang banyak juga mulai diangkat tasawuf aneh-aneh, kacau cerita ngaco tentang macam-macam, ngaku tasawuf. Wah, apalagi kayak kesombongannya diingatkan orang kemarin. Kita mendengar suatu ketika ada orang yang ngaku tasawuf ternyata bicara begini-gini, di saat yang menegur ternyata yang tampak kesombongannya. Enggak, tasawuf enggak seperti itu. Tasawuf adalah harus tasawuf yang benar, pasti sangat mudah dicocokkan dengan syariat. Kalau tidak bisa dicocokkan dengan syariat, maka itu tasawuf palsu. Selesai. Enggak usah pakai penafsiran, enggak usah Nabi Khidir, Nabi Khidiran. Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa, dan juga kisah Nabi Khidir sudah sangat jelas dijelaskan, itulah seorang hamba yang soleh yang Allah beri keistimewaan. Tapi orang hari ini ngaku-ngaku bisa saja. Siapa yang memberitahu kalau dia diberi oleh Allah ilham? Kalau Nabi Khidir jelas dikasih tahu kita oleh Allah dalam Al-Quran, kalau dia diberi ilham oleh Allah.
Tapi orang yang mengaku-ngaku wali akhir zaman ini, siapa yang memastikan kalau dia dapat ilham? Bisa saja ilham syaitan, ilham iblis, karena dia tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini saja kami perlu tegaskan. Kenapa? Tasawuf adalah hak. Di sana ada musuh tasawuf. Ada orang yang membenci tasawuf. Sebelumnya di saat ada orang membenci tasawuf, bukan karena salah mereka. Karena salahnya ada beberapa orang yang mengaku diri ahli tasawuf, tapi mereka tidak belajar tasawuf dengan benar. Tidak mengerti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang merusak tasawuf ada banyak dari ahli tasawuf itu sendiri. Kalau Anda ingin bicara buku tasawuf, baca bukunya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Bagaimana penjelasan Imam Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin tentang tasawuf. Jadi tasawuf itu harus ada rambu-rambunya dong. Jangan hanya orang pandai berzikir, kemudian dikerumunin orang dan sebagainya, lalu dinobatkan sebagai seorang syekhut thariqah. Nggak begitu. Syekhut thariqah sendiri harus, saya baca di bungkasan kitab Tanwirul Qulub yang sudah di Indonesia dibaca secara rutin di beberapa masjid, di beberapa pesantren. Di bungkasan kitab Tanwirul Qulub adalah masalah tasawuf. Bagaimana syaratnya seorang guru mursyid, ayakuna aliman furu syariati, sangat mengerti tentang ilmu furu syariat. Karena tasawuf ini adalah sesuatu yang luar biasa, cuma sekarang dibikin main-main oleh sebagian orang. Pemalas, nggak mau belajar. Bapaknya alim tapi dianya malas, kemudian bapaknya meninggal dunia langsung dia pakai imamah, nengkreng, menggantikan bapaknya, padahal dia tidak punya keahlian apa-apa. Jadi pembohong, bukan penghantar kepada Allah, tapi membegal sehingga seorang hamba menjadi tidak sampai kepada Allah. Baik. Nah, di sini ini adalah makna yang dihadirkan sebagian ulama tentang hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala. Jadi al-haqaiq tadi itu, ya, haqaiq itu datang kepada seorang hamba mujmalatan. Artinya, jika suatu ketika ada datang kepada Anda atau Anda mendengar bahasanya ada hakikat Allah berikan pada seorang hamba, maka ketahuilah bayarnya harus dari Allah. Bayarnya harus dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, maka itu bukan hakikat. Maka itu adalah kebohongan. Itu adalah dusta, bukan hakikat yang Allah kirim pada seorang hamba. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda semua karena Allah. Semoga Allah menjaga hati kita dan semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memberikan pada ma'rifat, kenal Allah. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab.